Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lianti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi D3 Keperawatan, dengan nomor pokok 10 40 50 11. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Orientasi pendidikan Pancasila mencakup landasan teoritis, filosofis, dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, serta memberikan petunjuk bagi warga negara dalam pergaulan dan menjadi dasar analisis kebijakan. Selain itu, pendidikan Pancasila juga memiliki manfaat dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, membantu memahami arti dari Pancasila, mencintai negara, berperilaku sesuai dengan isi Pancasila, dan membangun sifat yang berkarakter. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang memiliki makna dan arti yang mendalam. Garuda melambangkan kekuatan dan kemuliaan, sedangkan warna emas pada burung Garuda melambangkan kebesaran bangsa atau keluruhan negara. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia, sedangkan 5 ruang pada perisai melambangkan 5 sila Pancasila. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari Pancasila pra-kemerdekaan sampai Pancasila era reformasi, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi serta pendapat dari berbagai sumber. Dan pada bab ini juga menjelaskan sejarah, pengertian, bentuk, penggunaan, dan larangan penggunaan lambang negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dan pegangan tingkah laku serta pembuatan, serta sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai sistem etika. Konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika melibatkan ketiga konsep utama, yaitu nilai, norma, dan moral. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, nilai. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta membentuk suatu sistem nilai bagi bangsa Indonesia. Kedua, norma. Norma moral adalah ketentuan yang menentukan bagaimana individu berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, moral. Moral adalah kesepakatan yang mempengaruhi perilaku individu dan menciptakan sistem etika yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama di negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu yang lain sehingga bersifat mutlak. Hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan, gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi membimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Ideologi pula selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan undang-undang dan pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang. Nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia merupakan hak paling mendasar yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia. Tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. HAM meliputi serangkaian hak termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam berjalannya sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai sumber nilai dan norma, Pancasila menjadi dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan konsep yang mengandung nilai-nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, dan tujuan dalam perkembangan dan reformasi Indonesia. Pancasila sebagai paradigma reformasi meliputi beberapa aspek penting seperti 1. Pancasila sebagai landasan pembangunan. Kedua, Pancasila sebagai etos pembangunan nasional. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Dan kelima, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi adalah Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pertama, di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal hal dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.